Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya tentang efek Compton. Jadi ada suatu percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Arthur Hawley Compton. Dia melakukan percobaan dengan menembakkan suatu foton atau cahaya yang di sini digunakan sinar X, ditembakkan pada suatu elektron. Ternyata hasil yang ditunjukkan pada saat foton itu ditembakkan pada elektron, ternyata setelah terjadi tumbukan dengan elektron, ternyata foton mengalami hamburan. Jadi dia mengalami penyimpangan sudut sebesar theta, sedangkan elektron juga akan mengalami penyimpangan dengan sudut tertentu. Nah, fenomena yang ditemukan oleh Compton yaitu setelah terjadinya tumbukan dengan elektron, ternyata cahaya atau foton tersebut mengalami panjang gelombang yang lebih besar. Di panjang gelombang setelah tumbukan itu lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang sebelum tumbukan. Di lambda aksennya itu lebih besar dari lambda awalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa artinya adanya suatu perubahan energi. Jadi energi setelah tumbukan itu menjadi berkurang karena diserap oleh elektron tersebut. Karena kita tahu bahwa yang namanya energi foton sama dengan Hc per lambda. Artinya energinya berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Jadi semakin besar panjang gelombangnya, tentu energinya semakin kecil. Jadi hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa panjang gelombang setelah tumbukan ternyata lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang sebelum tumbukan. Artinya ada perbedaan, ada penyusutan energinya yang disebabkan oleh adanya energi yang terserap, yang diserap oleh elektron setelah tumbukan tersebut. Nah, adanya pergeseran panjang gelombang ini oleh Compton dirumuskan menjadi delta H sama dengan lambda aksen dikurang lambda. Jadi panjang gelombang akhir dikurang panjang gelombang awal disebut dengan pergeseran panjang gelombang, di mana pergeseran tersebut sama dengan H per mc dikali 1 dikurang cos theta. Artinya di sini besarnya pergeseran panjang gelombangnya tadi sangat ditentukan oleh sudut penyimpangan foton tadi, sudut yang ini. Jadi karena yang di sini adalah konstanta H, massa diam elektron juga sudah ketetapan, dan kecepatan cahaya juga sudah merupakan suatu ketetapan. Jadi yang menentukan pergeseran panjang gelombang itu adalah hanya sudut penyimpangan setelah terjadinya tumbukan tersebut. Jadi H itu adalah ketetapan Planck yang nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34. M itu massa diam elektron yang digunakan tadi pada saat ditumbukan. Kemudian C cepat lambat cahaya. Kemudian panjang gelombang sebelum bertumbukan disebut lambda, setelah tumbukan disebut lambda aksen. Dan theta itu adalah sudut penyimpangan arah foton sebelum dan setelah tumbukan. Nah, itu hasil dari percobaan Compton. Artinya ada suatu penyimpangan panjang gelombang sebelum dan setelah tumbukan, di mana penyimpangan itu ditentukan oleh sudut penyimpangan arah foton tersebut. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya ini ada di LKS-nya halaman 19. Seberkas sinar X dengan panjang gelombang 6 kali 10 min 14 menumbuk proton bermassa 1,67 kali 10 min 27 kg yang diam. Tentukan panjang gelombang sinar X yang terhambur jika setelah tumbukan sinar X berbelok sebesar 120 derajat terhadap arah semula. Nah, dari contoh soal ini bisa kita buat diketahuinya bahwa yang 6 kali 10 min 34 ini adalah panjang gelombang sebelum tumbukannya. Sedangkan massa yang digunakan di sini adalah massa proton yang nilainya 1,67 dan sudutnya adalah 120 derajat. Di sini diketahui bahwa cos 120 adalah min 0,5 atau min setengah. Tentukanlah panjang gelombang akhirnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan persamaan Compton tadi.
lambda aksen dikurang lambda H per mc 1 kurang cos theta. Kemudian yang minus ini dipindahkan ke kanan, maka menjadi positif lambda tambah H per mc 1 dikurang cos theta. Kemudian kita masukkan nilainya lambda 6,10 pangkat 14, kemudian H konstanta Planck, kemudian massa proton dan kecepatan cahaya. Kemudian 1 dikurang cos theta, 1 ditambah 0,5. Karena cos 120 minus setengah, berarti min dikali min maka menjadi positif. Nah, hasilnya 6 kali 10 pangkat min 14 tetap. Kemudian 6 kali 10 pangkat min 34. Kemudian 1,67 kali 3, hasilnya 5,01 kali 10 pangkat min 19. Ini hasil dari min 27 dikali 10 pangkat 8. Sedangkan 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Kemudian 1,5 dikalikan dengan 6,6 dibagi 5,01, hasilnya 1,98 kali 10 pangkat min 15. Nah, untuk menjumlahkan kedua ini, maka pangkatnya harus disamakan. Ini 6 kali 10 pangkat min 14, sedangkan ini 10 pangkat min 15. Makanya pangkatnya disamakan dengan cara berarti dibagi 10. Jadi 1,98 menjadi 0,198. Sehingga pangkatnya sudah sama-sama menjadi 10 pangkat min 14. Kalau pangkatnya sudah sama, berarti ini sudah bisa dijumlahkan. Berarti 6 ditambah 0,198 hasilnya adalah 6,198 kali 10 pangkat min 14 meter. Demikian, semoga bisa dipahami. Kemudian dikerjakan tugasnya. Ada 1, 2, 3, 4 soal. Silakan dikerjakan, kemudian diupload di Google Classroom-nya. Terima kasih.